Bayangkan, dunia tanpa tombol play di peramban Anda. Tahun 2004, internet adalah tempat yang sunyi untuk urusan video. Jika Anda ingin menonton klip pendek, Anda harus mengunduh file besar berformat AVI atau WMV, menunggu berjam-jam, lalu berharap pemutar video di komputer Anda mendukung format tersebut. Tapi sebuah kegelisahan muncul dari 3 pemuda mantan karyawan PayPal, Chad Hurley, Steve Chun, dan Jod Karim. Mereka tidak tahu bahwa ide sederhana untuk mempermudah berbagi video akan menghancurkan dominasi televisi dan melahirkan ekonomi kreator bernilai miliaran dolar. Hari ini, kita akan membedah sejarah YouTube dari situs kencan yang gagal hingga menjadi perpustakaan visual terbesar umat manusia. Mengapa YouTube harus ada? Jawabannya adalah karena rasa frustrasi. Ada 2 kejadian besar di tahun 2004 yang menjadi pemicunya. Pertama, tragedi tsunami Samudra Hindia. Jod Karim kesulitan menemukan klip video peristiwa tersebut secara online. Kedua, insiden malfungsi kostum Janet Jackson di Super Bowl yang menghebohkan Amerika. Saat itu, semua orang membicarakannya, tapi tak ada satupun tempat di web yang menyediakan videonya secara instan. Internet saat itu hanyalah kumpulan teks dan gambar statis. Video masih dianggap sampah yang memberatkan server. Ketiga pendiri ini melihat celah besar. Dunia butuh sebuah platform di mana video bisa diunggah dalam hitungan menit dan ditonton tanpa perlu instalasi perangkat lunak yang rumit. YouTube tidak langsung menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Pada 14 Februari tahun 2005, domain youtube.com didaftarkan dengan konsep awal sebagai situs kencan video. Tagline-nya adalah Tune In, Hook Up. Mereka bahkan menawarkan bayaran $20 bagi perempuan yang mau mengunggah video perkenalan diri mereka. Hasilnya, 0. Tidak ada yang tertarik. Mereka menyadari bahwa membatasi platform hanya untuk kencan adalah kesalahan besar. Jod Karim kemudian mengunggah video pertama berjudul Me at the Shea pada 23 April tahun 2005. Video 19 detik yang tidak estetis hanya menampilkan dirinya di depan gajah. Namun, video sederhana itu adalah Big Bang bagi dunia konten digital. Mereka akhirnya memutuskan, biarkan pengguna mengunggah video apapun yang mereka inginkan. Keajaiban YouTube adalah kemudahannya. Dengan teknologi flash player saat itu, video bisa langsung diputar di peramban. Pertumbuhannya meledak secara organik. Pada musim panas 2006, YouTube sudah melayani 100 juta tayangan video per hari. Ini angka yang gila untuk startup yang belum punya model bisnis jelas. Raksasa teknologi mulai berkeringat. Google, yang saat itu punya produk gagal bernama Google Video, melihat YouTube sebagai ancaman sekaligus peluang. Pada November tahun 2006, hanya 20 bulan setelah diluncurkan, Google mengakuisisi YouTube senilai $1,65 miliar. Banyak analis pasar saat itu menyebut Google gila karena membeli perusahaan tanpa keuntungan dengan risiko tuntutan hak cipta yang masif. Namun, sejarah membuktikan bahwa itu adalah investasi terbaik abad ini. YouTube bukan sekadar situs web lagi, ia adalah perubahan budaya. Munculnya program partner YouTube pada 2007 memungkinkan orang biasa mendapatkan penghasilan dari iklan. Ini mengubah dinamika kekuasaan. Anda tidak lagi butuh stasiun TV untuk menjadi bintang. YouTube memicu revolusi edukasi melalui tutorial, revolusi politik melalui jurnalisme warga, hingga lahirnya industri baru bernama influencer. Dari masalah berbagi video tsunami, kini YouTube menjadi universitas gratis terbesar di dunia. Setiap menit, ada lebih dari 500 jam konten baru yang diunggah. YouTube adalah bukti bahwa ketika Anda memecahkan satu masalah sederhana, yaitu kemudahan akses, Anda bisa mengubah cara peradaban berkomunikasi. Sejarah YouTube mengajarkan kita bahwa sebuah ide besar seringkali berawal dari masalah kecil yang kita alami sehari-hari. Dari situs kencan yang gagal menjadi pusat video dunia.
Terima kasih sudah menonton pembahasan mendalam ini. Menurut Anda, apakah dunia akan lebih baik atau lebih buruk tanpa YouTube? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda belajar hal baru hari ini dan subscribe untuk konten edukasi teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.